Sholawat ini diamalkan dengan cara apapun, baik dalam suci atau tidak, baik khusyuk atau tidak, baik dengan duduk atau dengan berjalan. Manakala kita telah membaca sholawat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun tempat yang kita bacakan sholawat, pasti Allah akan merahmati tempat tersebut. Mudah-mudahan tempat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sholawat kita menjadi asbab diangkatnya wabah penyakit COVID-19 ini, sehingga kita terbebas dari serangan musibah bala yang kita hadapi saat ini. Amin Allahumma. Para bapak ibu yang saya hormati, dalam pada malam hari ini kita bersolat ini tidak lain dalam rangka Gema Muharram, yakni untuk memperingati dan meriahkan tahun baru Islam, yaitu tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karenanya, marilah kita sejenak untuk bersama-sama muhasabah, untuk bersama tafakkur, dan untuk bersama-sama memahami dan mengambil hikmah dari peristiwa yang mulia ini, yaitu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini adalah dihitung dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada saat Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam di Mekah, tantangan dan rintangan yang luar biasa, tidak hanya kepada Nabi, bahkan pada keluarganya dan para sahabatnya. Sehingga untuk menghadapi semua itu Allah memindahkan dari Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Tidak lain apa tujuan hijrah ini, yakni untuk mencari kedamaian. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW itu tidak lain adalah untuk mencari kedamaian dalam kehidupan sosial. Baik itu hidup berbangsa atau bernegara, tentunya kita butuh kedamaian dan kehidupan ini. Karena dengan kedamaian itulah yang akan menjadikan sebab kita bisa menjadi negara kita bisa menjadi negara yang makmur. Tanpa kedamaian kita tidak akan pernah bisa mencapai kemakmuran. Oleh karenanya, dengan hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah ini, apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW? Pertama-tama Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mempersatukan sesama kelompok umat Islam, antara kelompok Muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah, dan orang-orang kaum Ansor, yaitu orang-orang Islam asli Madinah. Rasulullah saling memperkenalkan di antara dua kelompok ini dan saling mempersatukan antara dua kelompok ini. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk saling menolong dan membantu antara dua kelompok ini. Karena kelompok yang hijrah tentu yang bekal tidak seberapa dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah minta kepada kaum Ansor sebagai penduduk setempat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada kelompok-kelompok Muhajirin. Ini yang pertama. Jadi persatuan di antara umat Islam. Kenapa? Karena Nabi ingin menerapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muslimuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang muslim ini adalah saudara, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kalian. Ini yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah terlepas dari firman Allah karena sebuah pedoman, sehingga Rasulullah itu persatukan di antara umat Islam. Ini yang harus kita ambil hikmah kita sebagai umat Islam, yang mana Islam itu hanya satu, tidak ada Islam yang lain. Oleh karenanya, sesama umat Islam kita harus bisa bagaimana untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Karena di akhir zaman ini perpecahan ini yang luar biasa. Perpecahan di kalangan umat Islam ini yang luar biasa. Kelompok Islam yang satu, jemaah Islam yang satu
Kelompok Islam yang satu menyesatkan Islam yang lain. Kelompok Islam yang satu bahkan mengkafirkan kelompok Islam yang lain. Ini adalah bukan sikap yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah seorang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah merasa beliau paling baik, beliau paling benar, dan beliau paling di hadapan umat. Bahkan beliau menyetarakan dirinya dengan umat yang lain. Walaupun dia seorang penguasa, dia seorang raja, dia seorang pimpinan, beliau tidak pernah menggunakan baju kebesarannya. Beliau berpakaian yang sederhana. Karena apa? Karena ingin tidak ada perbedaan di antara beliau dengan umatnya. Ini suatu contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada di antara kita yang paling benar, tidak ada. Di antara kita yang paling baik, tidak ada. Di antara kita yang paling unggul, tidak ada. Kita adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kelemahan dan keterbatasan. Kita sebagai manusia yang tempatnya salah dan hilang. Al-insan wa khalaqallahu manusia. Makanya kita harus sadar, tidak ada seorang pun yang ahli dalam segala bidang. Dan tidak ada seorang pun yang ahli, yang pandai dalam segala. Sehingga dalam kehidupan umat manusia tidak ada manusia pun yang sempurna dalam kehidupannya. Semua ini kita hanya berusaha untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai suatu kebaikan. Yang sempurna hanya satu, yang baginda Rasulullah SAW. Karena beliau telah diberikan hidayah oleh Allah. Beliau dalam segala tingkah lakunya, gerak-geriknya itu berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan kepada hawa nafsunya. Makanya beliau jadikan suri tauladan sebagai contoh dalam kehidupan kita, dalam segala tingkah. Dalam kepemimpinan, beliau juga seorang pemimpin. Dalam tokoh agama, beliau pun seorang tokoh agama. Sebagai seorang panglima, beliau pun juga seorang panglima. Semua jabatan yang dalam kehidupan kita itu diterapkan oleh baginda, dan itu dipegang oleh baginda Rasulullah SAW yang semata-mata untuk memberikan contoh kepada kita semua selaku umatnya, dimanapun kedudukan kita harus dekat dengan apa itu dengan baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan semua alam dan isinya. Allah yang menciptakan kita semua, dan Allah yang mengatur kehidupan kita semua. Sehingga Allah lebih tahu apa yang akan terjadi, karena kejadian yang ada dalam kehidupan kita ini semua atas kehendak Allah dan telah direncanakan oleh Allah. Kalau hidup kita tidak disesuaikan dengan apa yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman kita, maka kehancuran, kebinasaan yang akan kita alami. Ini suatu contoh musibah yang kita alami di zaman yang kita rasakan hingga saat ini, yaitu dikatakan wabah COVID-19. Hanya makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang diturunkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Semua manusia sedunia belum, tidak ada satupun orang yang mampu mengatasi atas wabah ini. Ini adalah kalau kita mau mengambil hikmah, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah Zat yang Maha Kuasa. Maka kita sebagai hamba jangan pernah merasa kuasa dalam kehidupan ini. Yang kuasa hanya Allah. Ternyata hanya diberikan makhluk yang kecil semuanya sudah. Ini sebuah pelajaran. Ini bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya. Karena kedoliman yang terhadap hambanya, Allah masih memberikan peringatan pada kita untuk menyadarkan kembali pemikiran kita bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka kita tekan untuk kembali kepada Allah. Dalam menghadapi suatu masalah apapun, kita hendaknya kembali kepada Allah, karena kita berasal dari kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah.
Makanya wa idza asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita musibah menimpa pada kalian semua, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, semua yang ada ini milik Allah. Maka jangan pernah kita mengaku apa yang ada dan apa yang kita bisa itu milik kita karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Itu semua atas peran Allah, itu atas pertolongan Allah. Makanya jangan pernah sombong kalau kita diberikan kenikmatan yang lebih dari orang lain. Semua itu bukan atas kekuatan dan kemampuan kita, tapi semua itu atas pemberian Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan untuk langkah membangun sebuah kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita bersama. Inilah yang diterapkan oleh Rasulullah dalam hijrah yang pertama, mempersatukan umat Islam. Ada suatu cerita yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang sesaudara kakak adik pada zaman Bani Israel. Yang kakak ini seorang yang ahli ibadah, sedangkan yang adik ini tidak tampak kalau ahli ibadah, bahkan dia sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tatanan sosial. Karena melihat seorang adik yang tidak pernah mau diajak berbuat baik, sehingga kakak tidak terima. Kakak karena atas dasar rasa kasih sayang, sehingga kakak ini selalu mengingatkan Pak adik untuk supaya adiknya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kali diingatkan, tapi adik tak kunjung berubah. Akhirnya sampai suatu ketika si kakak ini